dipersembahkan oleh Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat gempar karena perolehan suaranya mendadak melesat dalam waktu singkat. Tudingan permainan sulap bim salabim agar PSI lolos ambang batas 4% berhembus kencang. Saking kencangnya, partai yang tengah berjuang mati-matian agar lolos Senayan seperti P3 tidak terima dengan ledakan suara PSI hingga mengancam akan mengusulkan kejanggalan suara PSI ini dibahas di hak angket. Di sisi lain, keseriusan menggulirkan hak angket oleh PDI Perjuangan dan partai-partai lain masih jadi tanda tanya besar. Sidang perdana DPR pasca pemilu Selasa lalu terkesan anyep dan kurang greget membahas usul hak angket. Benarkah kecurangan pemilu sudah sangat menumpuk dan angketlah solusinya? Inilah kontroversi selengkapnya. PSI mendadak meledak, angket mendesak. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Seperti memang ada kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk menggiring narasi bahwa PSI curang. Itu satu. Dan justru saya mempertanyakan kenapa publik sangat takut, orang-orang ini takut sekali kalau PSI lolos ke Senayan. Itu urusan partai, tanyakan ke partai, tanyakan ke KPU. Untuk PSI misalnya itu 2,55 stabil dari angka 1 sampai data masuk 1 sampai yang terakhir 64,5% masih sekitar itu. Baru belakangan ada kenaikan. Nah itu yang menimbulkan pertanyaan. Biasanya kalau data masuk sudah besar, itu perubahan atau volatilitas suara itu makin berat terjadi. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus P3 Miftah Sabri, kemudian Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari, dan juga politikus PDI Perjuangan Chiko Hakim. Di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Kami masih menantikan kehadiran dari politikus PSI, ada Ade Armando yang akan segera bergabung bersama kami di sini. Dan kami juga kedatangan teman-teman mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Oke, saya akan mulai dulu dari partai yang katanya tengah berjuang mati-matian untuk bisa lolos Senayan, tapi sempat ngambek karena ternyata hampir disalip oleh partai yang katanya tidak lolos, tapi hampir lolos kelihatannya dari ambang batas parlemen terakhir. Coba kita lihat dulu, ada pernyataan dari pentolan P3 ya, Gus Romi yang mengatakan bahwa menganalisa ada grafiknya yang disampaikan oleh Gus Romi di sini bagaimana kenaikan suara PSI. Boleh diputarkan teman-teman? Nah ini dia. Pertanyaannya Gus Miftah, suara PSI menjulang. Kenapa P3 yang harus meradang? Baik, mungkin begini ya. Saya perlu klarifikasi juga di sini. Hari ini P3 itu secara tabulasi kita di internal itu sudah lolos sebenarnya 4%. Dan dalam masa dan lembaga-lembaga quick count mengatakan kita ya 4%, 3,9. Nah cuman nih saya mau memberitahu kepada khalayak nih, apa situasi yang terjadi di P3. Sebenarnya kalau pakai bahasa anak zaman sekarang kita nggak ada urusan sama PSI. Artinya kita mendingan urus diri sendiri-sendiri, menjaga suara kita. Apa yang terjadi? P3 ini totalnya itu menurut tabulasi kita itu 4,2%, 4,15%. Nah ketika rame-rame 4-5 hari yang lalu itu, tiba-tiba terjadi situasi penurunan 4% itu yang agak anomali itu satu.
Yang kedua, jumlahnya di Sirekap itu berkurang gitu. Jadi kan nggak mungkin ada suara berkurang, yang ada suara bertambah. Nah, pada saat itu banyak laporan-laporan yang terjadi dari seluruh Indonesia. Tadinya kita pikir itu bersifat kasuistik di satu tempat tertentu. Tapi setelah kita lihat, dia bersifat sangat acak gitu. Random gitu. Ini ada dosen di sini nih. Kalau ada no randomness, no generalization kan. Kalau sudah random, kita bisa melihat itu sebagai buah pola. Apa polanya? Jadi ada modus baru yang ada di pemilu kita pada hari ini ketika dia bergerak dari tabulasi di TPS dan kecamatan itu. Penambahan suara melalui ghost voter, suara hantu, dengan menambahkan kolom partisipasi. Jadi dia nggak mengganggu suara P3 sebenarnya. Dan juga tidak mengganggu partai-partai lain. Tapi suara-suara tidak sah itu bertambah secara signifikan. Dan juga orang-orang yang tadinya tidak menggunakan hak suara ke TPS itu dipakai. Apa yang terjadi itu ada konsekuensi matematik, Mbak. Apa itu? Dari manakah 4% P3 itu? Didapat dari total seluruh orang yang memilih P3 se-Indonesia, 800.000 TPS, dibagi yang datang ke TPS, itu suara sah. Dapat 4%. Nah, kalau yang datang ke TPS ini normal, nggak diganggu-ganggu, dia tetap 4%. Ternyata banyak terjadi penambahan orang yang sebenarnya nggak datang ke TPS. Itu Anda tahu dari mana ditambah. Ada penambahan-penambahan, ada modus, ghost voter, nah, itu kelihatan dari laporan-laporan masyarakat bahwa banyak penambahan kepada angka partisipasi itu yang tadinya misalnya suara tidak sah jadi sah, suara tidak sah jadi sah. Nah, mungkin agak nyerempet PSI dalam hemat saya begini. PSI ini kan partai yang dipimpin oleh putra presiden, sehingga orang itu lebih nge-zoom in, lebih nge-watch, dan dia harus terima. Tapi benar nggak ada operasi sayang anak, Gus Miftah? Kita nggak tahu. Nah, di titik itu kan kita nggak tahu. Yang jelas ada pola penambahan angka partisipasi, dan itu mau PSI yang bertambah mau partai lain yang bertambah, P3 akan dirugikan karena 4,02% itu jadi 3,9. Ya, per hari ini tabulasi kita tuh ada 14 kursi di DPR. Tapi kenapa kecurigaan dari rekan Anda nih di P3, Gus Romi, itu langsung mengarah jangan-jangan ini adalah modus operasi sayang anak lagi? Begini, pada masa itu kan banyak sporadis orang memberi laporan-laporan di media sosial. Yang banyak kena watchdog itu PSI. Tapi pada hakikatnya di P3 sendiri, kalau seandainya ini murni saja nih, nggak ada penambahan suara di penggantian orang-orang yang nggak datang ke TPS itu kepada yang memilih, mau partai apapun, insya Allah sebenarnya P3 akan lolos-lolos saja. Jadi, nah, banyak yang bertanya kan, siapa yang sanggup melakukan ini? Itu another game. Jadi kira-kira itu. Jadi seandainya tapi menurut siapa yang sanggup melakukan ini itu siapa? Ya, ini kita cari sama-sama ya, kita serahkan kepada masyarakat. Coba kita tanya PSI ya, karena perwakilannya sudah datang, Bang Ade Armando. Silakan bergabung, Bang Ade. Maaf ya. Pas. Bang Ade datang di saat yang tepat. Ini memang langsung mau ditanya ini. Bang Ade kan pasti sudah banyak ditanya nih belakangan ini ya. Jadi dugaan penggelembungan suara PSI itu diduga salah satunya dilakukan karena ada operasi sayang anak nih, Bang Ade. Anda tahu kan itu maksudnya siapa? Karena memang ketua umum PSI kan anaknya presiden. Tanggapan PSI soal itu bagaimana? Yang mananya? Penggelembungan? Soal penggelembungan. Dan ini adalah operasi sayang anak. Ya, itu buat kalau bahasa anak muda sekarang bullshit lah ya. Kita nggak percaya bahwa ada upaya menggelembungkan suara PSI, apalagi yang dianggap melibatkan intervensi dari Pak Jokowi. Bahwa ada kenaikan suara PSI kan kita nggak pernah bantah juga. Bahwa P3 sempat turun, tapi sekarang juga naik lagi mudah-mudahan ke posisi normalnya, itu juga terjadi. Tapi nggak ada bukti dong. Maksud saya nggak bisa itu dijadikan bukti bahwa ada penggelembungan, ya, digelembungkan. Kenaikan aja deh lebih aman ya. Kenaikan dengan cara yang barangkali lumayan cepat ya, sejak tanggal 25, 24. PSI sendiri heran nggak dengar kenaikan yang begitu cepat itu? Ya enggak, karena kita memang sudah memperkirakan angka kita akan naik terus menuju parliamentary threshold 4 kan,
ya. Ketika itu kan kalau Anda ingat memang sempat freeze kan, rekapitulasi Sirekap ya. Sirekap itu freeze pada tanggal, saya nggak, mungkin tanggal 20-an. Ditunda 2 hari. Lebih dari 2 hari. Dalam 2 hari itu, lebih dari 2 hari itu, angka itu sempat freeze, artinya membeku. Tidak ada pertambahan, mungkin karena waktu itu juga saya termasuk orang yang mengkritik karena suara saya tiba-tiba naik dari 6.500 menjadi 90, menjadi 200, menjadi 400, turun lagi menjadi 28, turun menjadi 25 dan seterusnya. Waktu itu saya juga termasuk orang yang protes, saya bilang there must be something seriously wrong ya. Jadi Bang Ade juga heran sendiri kenapa suaranya naik begitu cepat terus turun lagi? Bukan, kalau itu saya bahkan bukan heran. Saya mengatakan nggak mungkin terjadi. Karena ternyata bukan saya saja, tapi semua yang ada di Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, saya nggak tahu dapil lain ya, tapi yang jelas Jakarta Selatan, Jakarta Pusat itu terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga kita sama-sama ketika itu dari PSI memang menyuarakannya tidak secara resmi, tapi di medsos kita protes, dan itu terus freeze. Nah, begitu freeze-nya berakhir, sekitar tanggal, mungkin saya salah ya, tolong koreksi kalau saya salah. Pada tanggal 26-an itu, 25-26 mulai hidup lagi. Ya. Ketika hidup itu, ya, yang PSI-nya itu mengalami kenaikan sekitar 0,08% per hari. Baik. Ya. Sehingga dia naik dari, saya lupa, dari 1, sekian menjadi 3, akhirnya tanggal 3 itu 3 Maret 3,13. Oke, jadi bukan modus sayang anak ya, operasi sama sayang sekali anak. tidak. Itu sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Oke, tapi ada juga selain P3 yang curiga dengan kenaikan suara PSI, PDIP juga sama nih Bang Ciko. Anda bilang ada yang janggal dengan kenaikan suara PSI. Setelah banyak yang protes, kemudian tiba-tiba suara PSI berhenti naik dan stagnan. Kenapa? Ya itu tadi, dia berhenti, stagnan, walaupun katanya sudah dikoreksi, dia nggak diturunin lagi, tetap dalam angka yang sama. Nah kita harus terus soroti. Masalahnya kan ini memang perbedaan kalau dikatakan oleh, kalau nggak salah satu komisioner KPU, ya kan, ada salah pembacaan oleh optical character recognition-nya, ya kan, OCR-nya. Ya. Tapi kan kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, seburuk apa alat yang dipakai? Random banget ya. Iya kan, alat yang dipakai seburuk apa? 1 jadi 7, masih make sense, ya kan? 1 jadi 10 aja masih make sense, ya kan? Nolnya mungkin ada karena ada angka titik sedikit jadi kebaca begitu. Tapi kalau 1 jadi 69, 0 jadi 64, ini yang menjadi temuan Kompas ya. Saya referensi saya dari Kompas. Jadi hal-hal seperti ini cukup mengejutkan. Nah, satu lagi Bang Ade, kalau 0,6% dalam sekian hari untuk PSI yang hanya diawali dengan suara 2,5%. Itu tinggi, itu seperti kalau PDI Perjuangan naiknya 4-5%, gitu. Kita harus bicara presentasi kalau angka, kita nggak bisa, ya kan? Dari kan itu artinya kan berapa ratus ribu dia naik, ya kan? Dari angka yang cuma sekian juta gitu. Nah, ini yang harus Bang Ciko, Anda curiga tidak tapi kecurigaan ini sebenarnya kan sangat mendasar. PSI ini udah mengambil jalan untuk dicurigai terus. Kenapa? Dia memilih ketua umumnya adalah anak presiden. Nah, ini udah itu dia. Itu jalan yang apalagi sudah diambil, ketika ya kan? Gibran, Bang Ciko tadi kita putarkan itu ada statement Gibran yang mengatakan minta ke relawan supaya dikawal PSI dan juga adiknya Kaisang. Itu menambah kecurigaan. Tentu dong, yang ngomong anak sulung presiden, ya kan, yang lolos menjadi calon melalui putusan MK yang kontroversial sampai hari ini, ya kan, karena ada putusan MK yang tapi nggak fair dong kalau mencurigainya hanya karena ketua umumnya anak presiden, terus kemudian dicurigai fair aja, terus. karena ada banyak rekam jejak yang dilakukan diduga dilakukan oleh presiden untuk memenangkan salah satu paslon. Kenapa nggak salah satu partai juga? Kan itu, jadi maksudnya fair wajar ya kalau aja, PSI dicurigai. Dalam demokrasi itu kecurigaan tuh harus ada. Gimana Bang Ade? Enggak, ya ini kan sebenarnya menjelaskan jadinya bahwa memang teman-teman dari PDIP, Bung Ciko dan kawan-kawan itu memang sejak semula punya kecurigaan terhadap PSI, ya. Jadi memang mindsetnya sejak awal sudah curiga. Jadi kalau tiba-tiba ada kenaikan itu langsung dibaca sebagai mungkin indikasi kecurangan, ya. Gitu. Jadi negatif thinking terus ya? Suzon terus ya. Negatif thinking itu kan ada dasarnya. Selain itu kan dasarnya juga hasil quick count. Kita kan masuk, kita mau rinci satu-satu boleh, mau dirinci satu-satu boleh. Siapa sih Grace Natali? Siapa sih Sheryl Tanzil? Kok orang bisa milih PSI? Itu pertanyaannya. PSI pernah bikin apa sih buat negara ini sehingga suaranya bisa naik begitu? Itu pertanyaannya banyak. Kalau kita mau rinci satu persatu nanti malah kita permalukan. Jadi kecurigaan PSI yang sebagai ada basisnya. partai Saya mau bilang punya ideologi misalnya, atau kita katakan partai yang tadinya anti Prabowo tiba-tiba memuja-muji Prabowo misalnya, kan itu juga banyak.
sebegitu apa perubahan-perubahan Oke, itu kan Bang yang Ade, bisa menaikkan ditanggapi. suara? Kan ini yang menjadi pertanyaan. Jadi bukan Anda curiga tanpa ada dasar. Dasar-dasarnya banyak, yang saintifik ada, yang terkait dengan politik tentunya ada juga. Ya, ya sebagai contoh nih ya untuk mengatakan saya bisa segera menjawab ketika Bung Ciko tadi mengatakan, oh kalau PSI kenaikannya dari kenaikan 0,06% itu dari 2,56 misalnya gitu ya, terus naik 0,8%, itu menjadi dicurigai karena PSI itu kecil angkanya. Jadi kenaikan 0,06% itu adalah sesuatu yang besar, relatif besar. Ketangkep nggak argumennya Bung Ciko itu? Dan saya setuju, cuman saya mau bilang bahwa di awal-awal juga PDIP, maaf saya terpaksa nyebut PDIP saja ya, itu kan naiknya juga dari hari ke hari itu 4%, 8%, 2%, 3% per hari ya, dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kami tidak curiga sedikit pun ya, karena kami menganggap itu masuk di akal. Nah sekarang kalau PSI Partai udah berdiri tahun 73. betul, itu udah kuat sekali. Jadi nggak mungkin ada sesuatu yang aneh dengan kenaikan angka tersebut. Saya betul-betul mengatakan nggak ada persoalan dengan itu. Nah sekarang saya ingin katakan kan begini, angka itu terfreeze dalam beberapa waktu, beberapa hari, ya. Kemudian dihitung ulang. Oke. Ketika dihitung ulang, bisa saja salah satu penjelasannya untuk mengatakan ini bukan kecurangan, angka-angka yang masuk kebetulan kan di KPU nih urusannya. Kita bicara di KPU bukan di Baik. PSI ya, tapi di Baik. KPU. Oke. Ketika itulah masuk angka dari daerah-daerah yang kemungkinan Oke, ya, karena ada momen di freeze beberapa hari itu ya, betul, si rekapnya betul. ya. Kan ini dihitung ulang. Jadi- daerah yang kebetulan lumbung suaranya PSI misalnya. Oke. Mas Adi, bentar ya, ada Ya. nggak sih yang kebetulan hari ini? Tapi kita akan jawab nanti pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.